Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Kuburan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih di waktu yang sama, Pak Lurah, Mas Angga dan Mbak Suyuti tampak masih berdiri bingung. Dengan perubahan ruangan yang secara tiba-tiba itu, Mbak Untung terlihat sedikit melempar senyum dan setelah itu mengajak mereka semua untuk duduk. Semua yang kini sudah duduk itu tampak terdiam, terutama Pak Lurah dan Mas Angga, yang masih terlihat kebingungan mencerna nalarnya. Sampai akhirnya setelah beberapa saat tidak ada pembicaraan, Pak Lurah pun mulai membuka obrolan. "Kita itu tadi berada di mana, Mbak?" tanya Pak Lurah dengan wajah pucat lemas itu. "Tidak kemana-mana. Kita tadi ya hanya berputar-putar saja di ruang tamu ini, Pak Lurah," jelas Mbak Untung yang setelah itu menjabarkan bahwa sejauh tadi kita melangkah melewati lorong demi lorong itu. Kita semua sebenarnya tidak pernah keluar dari ruangan tamu itu. Penjelasan yang tentunya sungguh tidak masuk akal. Tapi dengan semua yang telah mereka lewati tadi, rasa-rasanya tidak ada alasan bagi mereka, terutama Pak Lurah dan Mas Angga, untuk tidak percaya. Tidak lama kemudian Mbak Suyuti pun menyela usai penjelasan itu perihal ritual ini. Apakah benar-benar sudah tuntas? "Apakah ini sudah selesai, Mas?" tanya Mbak Suyuti yang segera dijawab oleh Mbak Untung. "Belum, Kang. Kita masih harus membersihkan sisa-sisa remah tanahnya dan memagari rumah ini," jawab Mbak Untung yang setelah itu matanya tampak melihat sekeliling ruangan itu dan kembali berkata, "Ayo, sekarang saja agar segera selesai," kata Mbak Untung yang langsung berdiri dan setelah diikuti oleh yang lain. "Seperti tadi ya," kata Mbak Untung sembari memandang ke arah Mbak Suyuti yang segera paham apa yang harus dia lakukan. Mereka berempat pun kembali berdiri mencari sudut kosong di ruangan itu. Pak Lurah dan Mas Angga tampak saling toleh karena memang sama sekali tidak memahami. Tampak kini Mbak Untung yang menunduk sambil berdoa dan Mbak Suyuti yang terlihat mengacungkan bambu kuningnya ke atas langit. Dan terdengar lirih suara kerincingan 3 kali dari balik langit-langit ruangan itu, yang mana setelah itu diikuti oleh getaran bambu kuning di tangan Mbak Suyuti. Agak berat ini, Mas. Tidak seperti tadi," ucap Mbak Suyuti yang sepertinya menjelaskan bahwa getaran itu lebih kuat daripada yang ia rasakan saat pembersihan di rumah lain, rumah-rumah para tokoh yang menjadi korban. "Sudah, Mas, tidak apa-apa, ikuti saja mau kemana," jawab Mbak Untung yang beberapa saat kemudian Mbak Suyuti pun mulai melangkah ke arah salah satu sudut di ruang tamu itu, mengikuti kemana bambu itu bergerak. Hingga tibalah Mbak Suyuti yang berhenti di salah satu sudut ruangan itu. Dan tanpa menunggu perintah lagi, ia pun langsung menghunuskan bambunya 1 kali sampai melubangi atap rumah Pak Lurah itu. Dan bersamaan dengan itu, hal di luar nalar pun kembali terjadi. Melalui lubangnya jatuhlah butiran-butiran lembut tanah kering, mengucur deras layaknya pasir yang dituangkan dari atas. Mas Angga dan Pak Lurah hanya bisa menatap heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Tumpahan tanah itu bertahan cukup lama sampai akhirnya tuntas dan membentuk gundukan kecil di lantai bawahnya. Mbak Untung pun sedikit menjumput remah cacaran tanah itu dan memberikannya kepada Pak Lurah untuk diciumnya. Dan benar, Pak Lurah sangat tidak asing dengan bau dari tanah itu. Ya, bau minyak mayat. Mbak Untung pun kembali berjalan mengikuti gerak bambu kuning itu dan akhirnya berhenti lagi di dekat gawang pintu menuju ruang tengah. "Sudah, bunuh saja, Kang," kata Mbak Untung kepada Mbak Suyuti yang tampak menoleh ragu.
Dan setelah beberapa saat menata nafasnya, Mbak Suyuti pun segera menghunuskannya, yang mana kali ini ia melakukannya berkali-kali sehingga menimbulkan lubang yang lebih besar. Awalnya tidak ada apapun yang keluar dari lubang di langit-langit itu. Mbak Suyuti tampak sedikit memundurkan langkahnya dan kembali menoleh ke arah Mbak Untung yang segera mendekati dan menepukkan kedua tangannya. Plak, plak, plak. Mbak Untung yang menepukkan tangannya 3 kali. Hingga setelah itu, bluk, bluk, bluk. Sebanyak 4 kali, gumpalan tanah berbentuk bulat jatuh satu persatu melalui lubang itu. Dan karena teksturnya yang mungkin sudah kering, bulatan-bulatan tanah yang kurang lebih berukuran 2 kepalan orang dewasa itu pun langsung pecah terbelah saat menghantam lantai. Oh, ini bantal mayit yang diceritakan tadi, batin Pak Lurah yang semakin heran. Ceceran remah tanah kuburan di ruangan itu pun segera dibersihkan dengan sapu lidi beserta pengki. Tanah yang berbau minyak jenazah itu dipindahkan ke dalam kantong plastik. Mereka semua pun kembali duduk setelah itu, kecuali dengan Mbak Untung yang kini keluar dan mengelilingi rumah Pak Lurah untuk melakukan pemagaran. Semoga saja sudah berakhir ya, ucap Pak Lurah seraya menghela nafasnya beberapa saat setelah ia duduk. Iya, amin, tanggap Mbak Suyuti dan Mas Angga saat itu. Sampai akhirnya sekira 30 menit kemudian, Mbak Untung pun kembali dan menegaskan bahwa ritual ini sudah benar-benar tuntas. Pokoknya saya tetap harus mengawal panjenengan Pak Lurah sampai pemilihan selesai, kata Mbak Untung setelah itu. Terus apa ini Mbah yang harus saya berikan kepada panjenengan? Karena terus terang saya tidak mau kalau hanya begini saja, kata Pak Lurah yang setengah memaksa untuk membayar atas jasa yang diberikan oleh Mbak Untung. Alah, tidak usah, ini itu ilmu ikhlas, bayarannya ya pahala toh dan persaudaraan, tanggap Mbak Untung dengan sedikit tertawa, yang kali ini langsung disela oleh Mas Angga. Iya, bukan begitu Mbak, persaudaraan tetap persaudaraan, tapi ini hanya wujud terima kasih dari Bapak beserta keluarga, sela Mas Angga. Mbak Untung mulai sungkan dan mengerutkan dahinya dan kembali berkata bahwa ia tidak pernah akan meminta uang dari jasanya tersebut. Pak Lurah pun sigap melihat celah dari kata-kata Mbak Untung dan langsung berkata, berarti kalau bukan uang berkenan kan? Kata Pak Lurah yang langsung membuat Mbak Untung tertawa. Ya tergantung Pak Lurah, kalau hanya gula dan teh saya sih mau menerima, asal jangan banyak-banyak, jawab Mbak Untung. Pak Lurah pun semakin memaksa. Kalau memang Mbak Untung tidak mau menerima uang, ia akan menuruti apapun barang yang diinginkan oleh beliau, berapapun harganya. Sampai akhirnya Mbak Untung yang tidak mau jauh berdebat pun saat itu berkata, sudahlah, gampang itu besok. Sekarang tunggu saja dulu sampai pemilihan selesai, kata Mbak Untung yang setelah itu mengganti topik pembicaraan yang menurutnya lebih penting untuk dibahas. Besok kursi yang akan dibawa di balai desa yang mana Pak Lurah? Tanya Mbak Untung membuka topik pembicaraan baru tentang tradisi saat hari pemilihan, yang mana setiap calon lurah akan duduk di sebuah kursi yang ia bawa dari rumah ketika proses pemungutan suara berlangsung. Oh, yang itu Mbak, biasanya saya pakai kursi itu, jawab Pak Lurah sembari menunjuk kursi yang terletak di ujung ruang tamu. Mbak Untung menganggukkan kepalanya dan setelah itu berkata bahwa besok malam, tepatnya di malam pemilihan, ia akan menunggui kursi itu semalam suntuk di balai desa. Hanya untuk antisipasi saja, kata Mbak Untung yang setelah itu menjelaskan tentang kekhawatiran beliau kalau ada kekuatan hitam yang terletak di kursi itu bila tidak dijaganya. Mbak Untung juga berharap kalau Dukun Cokro akan takut ketika tahu bahwa ia berada di pihak lawannya, sehingga peperangan tidak perlu terjadi, walau menurutnya kemungkinan itu sangatlah kecil. Tapi jujur, Mbak Untung sangat menghindari sebuah permusuhan. Tapi bagaimana jika Dukun Cokro marah dan ingin berperang? Kalau itu memang harus terjadi, Mbak Untung pun juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi itu. Besok pasti akan ada kejadian Pak Lurah, kata Mbak Untung yang mengatakan kalau besok
pasti ada kejadian yang akan terjadi di pihak Juragan Wiryo. Menurut Mbah Untung, itu semua adalah konsekuensi dari ritual pembersihan tadi, yang mana seperti yang kita ketahui, Mbah Untung mengembalikan lelembut-lelembut itu bukan ke tempat asalnya, tapi kepada orang yang telah mengirimnya. Semoga saja itu cukup sebagai peringatan kepada Dukun Cokro. Tukas Mbah Untung yang berharap agar pihak Juragan Wiryo, terutama Dukun Cokro, berpikir kembali untuk menyerang pihak Lurah Pawiro karena perlawanan ini. Tapi setidaknya kita bukanlah pihak yang salah, Kang. Kita cuma mengembalikan saja apa yang telah mereka kirimkan, itu pun hanya sekali. Setelah Mbak Suyuti menanggapi Mbah Untung, yang bersamaan dengan itu terdengar teriakan yang memanggil Pak Lurah dari dalam kamar. Semua tersentak, mereka hampir lupa bahwa Bu Sundari dan Mbak Sari masih berada di dalam kamar. Pak Lurah dan Mas Angga pun segera bergegas menghampiri. Sempat terjadi sedikit drama ketika Mbak Sari dan Bu Sundari yang berada di dalam kamar tidak percaya bahwa yang mengetuk dari luar pintu adalah Mas Angga dan Pak Lurah. Sampai akhirnya entah bagaimana caranya, anak dan istri Pak Lurah itu pun mau membukakan pintu. Setelah itu semua orang kini kembali berkumpul di ruang tamu. Tampak Bu Sundari dan Mbak Sari yang langsung menceritakan tentang apa yang mereka rasakan tadi ketika di dalam kamar. Wah, bisa gila beneran kalau terus-terusan seperti itu, ucap Bu Sundari di tengah ceritanya saat mengutarakan ketidakmasukakalan yang ia dan anaknya alami tadi. Insya Allah itu yang terakhir kok, Bu, tanggap Mbah Untung untuk melegakan istri Pak Lurah itu. Kopi panas kembali tersaji, menandakan obrolan itu yang terus berlanjut dan perlahan mulai dihiasi dengan sedikit tawa-tawa ringan. Pokoknya jenengan harus siap loh, Bu, jadi Bu Lurah 5 tahun lagi, kata Mbah Untung sambil tertawa. Amin Mbah, amin. Saya pasti siap. Yang penting ini terakhir untuk pemilihan selanjutnya. Tidak usah nyalon lagi, capek. Kan ingin ngomong cucu juga toh Mbah, tanggap Bu Sundari yang juga menertawakan hal itu. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari dan obrolan itu pun ditutup oleh Mbah Untung dan Mbak Suyuti yang berpamitan. Mas Angga pun segera bersiap dengan mobilnya untuk mengantarkan Mbah Untung yang menginap di rumah Mbok Tun dan Mbak Suyuti yang pulang ke Mekarlor. Jam demi jam pun berlalu dan esok hari pun tiba. Sekira pukul 7 pagi, tersiar kabar samar tentang istri Juragan Wiryo yang dibawa oleh mobil ambulan habis subuh tadi. Warta itu pertama kali didapat oleh Pak Tunggul yang segera disampaikan kepada Lurah Pawiro saat itu. Katanya Mbak Nani muntah darah, Pak. Tadi pagi dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, kata Pak Tunggul Kadus Mekar Kulon, sekaligus tetangga dari Juragan Wiryo itu. Pak Lurah yang semula tampak menguap karena masih mengantuk itu pun langsung terbelalak mendengar warta dari Pak Tunggul itu. Apa iya? Jawabnya yang seketika langsung teringat dengan apa yang sudah Mbah Untung katakan semalam. Ayo masuk dulu Kang, kata Pak Lurah setelah itu sambil tolah-toleh dan mengajak Pak Tunggul untuk membicarakan itu di dalam saja. Memangnya ada apa sih Pak Lurah? Ucap Pak Tunggul yang merasa aneh dengan gelagat itu. Namun bukannya langsung menjelaskan, Pak Lurah malah terus bertanya tentang keadaan istri Juragan Wiryo itu, yang mana Pak Tunggul sendiri juga tidak mempunyai banyak informasi lagi selain yang sudah ia katakan tadi. Sampai akhirnya berita selanjutnya pun menyusul lewat kedatangan Kadus Mekar Tengah, yaitu Pak Mansur. Ia tiba dengan wajahnya yang gugup dan langsung berkata, Kismo gantung diri, kata Pak Mansur dengan terbata. Tanggap Pak Lurah dan Pak Tunggul seketika. Itu di kebun selatan, sekarang sudah ramai. Kismo gantung diri di pohon waru, masih menunggu polisi datang, kata Kadus Mansur lagi. Atas nama kemanusiaan saat itu juga Pak Lurah, Pak Tunggul dan Pak Mansur pun langsung pergi ke tempat kejadian. Di sana tampak sudah ramai orang yang tengah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Pak Lurah segera menerobos maju dan mendekat, menegakkan dirinya untuk mengamati tubuh Kismo lebih dekat. Kata-kata Mbah Untung semalam melintas kuat di pikirannya. Sepertinya inilah peringatan yang Mbah Untung katakan.
Batin Pak Lurah yang pandangannya mendadak terhenti di wajah Kismo, yang mana tampak gumpalan tanah sebesar bola yang menyumpal mulut jasad itu, membuat penghalang lidah yang seharusnya menjulur. Batin Pak Lurah semakin menguat bahwa ini adalah keniscayaan yang dikatakan Mbah Untung semalam, tentang akan terjadinya sesuatu yang menimpa di kubu lawannya. Hingga tidak selang berapa lama kemudian, rombongan aparat pun datang mengevakuasi tubuh preman suruhan Juragan Wiryo itu dan langsung memasang garis polisi di sekitarnya. Kejadian itu tentu menggemparkan seluruh desa, terutama di Mekar Tengah sebagai dusun di mana Kismo itu tinggal. Tidak ada yang tahu pasti tentang penyebab kenapa Kismo sampai mengakhiri hidupnya, kecuali Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mbah Untung yang kuat dengan teorinya sendiri, bahwa ini adalah buah dari serangan teluh yang kembali. Kang Kismo adalah tokoh penting di kubu Juragan Wiryo. Bisa dibilang ia adalah orang di lingkaran nomor 1 dan juga menjadi pengganti almarhum Kang Bajul sebagai juru warta di sana. Namun siapa kira itu akan terjadi. Hingga singkatnya malam pun menjelang, kubu Lurah Pawiro tentu tidak mau mengambil pusing akan kejadian itu dan mencoba bersikap dengan sewajarnya saja. Orang-orang di kubu Lurah Pawiro Atmojo tidak ada yang tahu kalau itu adalah sebab musabab dari perteluhan ini, kecuali Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Suyuti yang memang diperintahkan oleh Mbah Untung untuk merahasiakannya sementara. Malam ini adalah malam coblosan, di mana tepatnya hari besok pemungutan suara pemilihan kepala desa Mekarsari akan dilaksanakan. Selepas Isya, orang-orang dari kubu petahana sudah tiba di balai desa, menata kursi singgasana yang besok akan diduduki oleh Pak Lurah Pawiro Atmojo sebagai calon. Mereka yang di balai desa adalah Pak Karib, Pak Warsa, Mbah Gotro, Mbah Suyuti, Mbah Untung tentunya, dan beberapa warga pendukung lainnya. Sementara untuk para kadus, mereka tengah berada di rumah Pak Lurah, karena memang sengaja tidak diperbolehkan Mbah Untung untuk ikut. Di samping kursi singgasana yang mereka bawa, tampak juga satu kursi megah yang terlebih dahulu ada, yang mana tentunya itu adalah kepunyaan Juragan Wiryo. Kalau kita jahat, bisa saja loh mempermainkan melalui kursi itu. Seletuk Mbah Untung yang melihat kursi milik Juragan Wiryo sama sekali tidak ada yang menunggui. Permainkan saja toh Kang, biar sekali-kali merasakan, tanggap Mbah Gotro yang langsung disela oleh Pak Karib. Paling sebentar lagi mereka pada kesini. Kalau untuk sekarang mungkin sedang di rumahnya Kismo, salah Pak Karib. Menit demi menit pun berlalu dan orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai mencari kesibukan masing-masing untuk membunuh waktu. Ada yang main kartu, ada juga yang hanya mengobrol ringan saja. Sementara Mbah Suyuti yang sudah tahu apa tujuan mereka kesini dan apa yang akan Mbah Untung lakukan terhadap kursi Pak Lurah itu pun mulai bertanya, "Terus kapan itu akan dilakukan, Mas?" Ucap Mbah Suyuti yang bertanya kapan ritual terhadap kursi itu akan dilakukan. "Nanti Mas, nunggu orang-orang dari sana, kubu Juragan Wiryo itu sampai di sini," jawab Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan bahwa itu sepertinya akan terasa lebih adil. "Nanti kalau jenengan berhadapan dan bertemu di sini dengan Dukun Cokro, bagaimana Mas?" Ucap Mbah Suyuti lagi yang seketika membuat Mbah Untung mengkerutkan alisnya dan berkata, "Itulah yang sebenarnya saya takutkan Mas," kata Mbah Untung yang setelah itu mengajak Mbah Suyuti menjauh dari keramaian dan dengan lirih ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya ia takutkan. Sebenarnya bukanlah Dukun Cokro yang Mbah Untung takutkan, justru ia lebih takut pada dirinya sendiri. Mbah Untung mengaku pada Mbah Suyuti bahwa ada kegelapan yang selama ini ia tahan dan kunci rapat dalam dirinya, yang mana jika itu sampai keluar, pasti akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. "Ada suatu kegelapan yang saya kerangkeng rapat di dalam diri saya," ujar Mbah Untung yang kurang lebih menjelaskan bahwa ada sisi lain dalam dirinya yang sebenarnya tidak ingin ia keluarkan. Mbah Suyuti terlihat mengangguk dan bergumam. Yang ia tangkap dari penjelasan itu adalah Mbah Untung yang takut jika kegelapan itu keluar saat nanti ia bertemu dengan Dukun Cokro. "Kira-kira panjenengan masih bisa menahan itu?" tanya Mbah Suyuti lirih, yang mana belum sempat Mbah Untung menanggapi itu.
rombongan orang dari kubu Juragan Wirya pun datang. Semua mata tersentak menoleh melihat orang-orang Juragan Wirya yang datang dengan jumlah yang mengintimidasi. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 50-60 orang, sementara kubu Lurapawiro hanya 20-an orang saja. Mbah Untung yang mulai gemetar segera menatap dan mengamati mereka satu persatu. Yang beruntungnya tidak ada dukun cokro di antara orang-orang itu. Mata para pendukung Juragan Wirya yang didominasi oleh pemuda dan remaja itu tampak menatap mereka sinis tanpa sapa. Melenggang begitu saja melewati 20-an orang dari kubu Lurapawiro itu. "Nggih," kata Pak Karim di hadapan orang-orang itu sambil bertolak pinggang sebagai ungkapan satir kepada para remaja yang pecicilan dan tidak menyapa saat melewati mereka. Mbah Untung pun mulai mendekati kursi itu, menyentuh sandaran tangannya seraya membatin mantra. Yang mana tidak lama setelah itu muncullah satu pemuda yang ternyata tadi luput dari penglihatannya. Antara terkejut dan tidak terkejut, Mbah Untung ternyata mengenali wajah pemuda itu. Ia adalah Bondan, cucu dari dukun cokro, yang sepertinya malam ini mewakili kakeknya untuk menjaga kursi itu. Mbah Untung hanya tersenyum tipis menatap Bondan, dan setelahnya disambut juga oleh cucu dukun cokro itu, namun dengan senyuman yang canggung dan meragu sambil berkata, "Saya hanya disuruh sama Eyang Kakung, Mbah," bisik Bondan diri kepada Mbah Untung dengan tubuh yang terlihat menguncup takut. "Tidak apa-apa, Nak, teruskan saja. Apakah kakekmu sudah tahu?" tanggap Mbah Untung yang tidak langsung menjurus pada pertanyaan itu. Mendengar itu Bondan pun tampak semakin canggung, dan sambil meletakkan sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang di bawah kursi, Bondan pun menjawab pertanyaan Mbah Untung itu dengan singkat seraya menganggukkan kepalanya. "Nggih," tanggap Bondan yang setelah itu langsung pergi menjauh dan kembali berkerumun dengan orang-orang dari Juragan Wirya. Dan orang-orang dari dua kubu yang saling berlawanan itu pun kini disatukan oleh atap terpal yang berdiri di halaman balai desa, berbentuk dua kerumunan dengan posisi yang saling berseberangan. "Bedebah, bau apa ini?" kata salah seorang dalam kerumunan itu yang juga langsung diamini oleh yang lain. "Bangkai kalau ini," ucap salah satu lagi bersamaan dengan mereka yang langsung terurai mundur. "Kenapa sih itu?" kata Pak Karim sambil berdiri yang merasa permainan kartunya terganggu oleh hal itu. "Sudah, biarkan saja," ucap Mbah Untung yang kebetulan tengah berzikir tepat di belakang Pak Karim duduk. Dan setelah itu ia pun kembali berkata, "Yang tadi pagi gantung diri, sekarang sedang menjenguk tempat ini," kata Mbah Untung dengan santai, yang sontak membuat Pak Karim langsung terduduk kembali. 20-an orang dari kubu Lurapawiro seketika tersentak mendengar itu. Semua pun tampak sedikit panik dan saling merapat. "Ah, yang benar saja, Mbah," tanggap semua orang yang langsung menguncup takut. "Sebentar lagi pasti terlihat, tapi tenang saja," kata Mbah Untung lagi. Sementara orang-orang dari kubu Juragan Wirya yang berada di seberangnya tampak sibuk mencari sumber bau bangkai itu. Mereka riuh memeriksa di kolong-kolong kursi tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya titik dari bau itu berada tidak jauh dari mereka. Hingga tidak lama kemudian Mbah Untung pun berkata kepada orang-orang yang tengah bersamanya itu. Beliau sedikit merunduk dan setelah itu mengucap lirih, "Itu kalau melihat sedang duduk di pojokan," bisik Mbah Untung yang entah mengapa justru spontan membuat mereka semua berbalik dan menoleh ke arah itu. Dan brengsek, kata Pak Karim pertama kali dengan membisik lirih seraya berbalik perlahan, diikuti oleh yang lain dengan ekspresi ketakutannya masing-masing. Setelah baru beberapa detik saja mereka menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Mbah Untung itu. Benar ternyata apa yang dikatakan Mbah Untung akan hal itu. Sosok berwujud pocong tengah duduk di ujung seberang mereka, di dekat para pendukung Juragan Wirya yang masih riuh. Seperti ujar Mbah Untung, sosok itu adalah orang yang tadi pagi mati gantung diri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Kismo, salah satu preman dan tokoh penting di pihak Juragan Wirya. Namun tidak seperti Mbah Untung dan kawan-kawan, orang-orang dari kubu Juragan Wirya seperti tidak menyadari keberadaan pocong itu. Mereka ramai sibuk mencari bau bangkai yang sepertinya semakin menyengat, sampai akhirnya
Setelah bertahan cukup lama, bau itu pun hilang begitu saja bersama dengan sosoknya. Tibalah di hari ini, hari di mana pemungutan suara akan dilaksanakan. Semua warga menyambutnya dengan gegap gempita. Dari jam 7 pagi mereka semua sudah mulai antri di setiap tempat pemungutan suara di dusunnya masing-masing. Pak Pawiro Atmojo sang petahana tampak elegan dengan setelannya berupa topi belangkon, beskap dan kain jarik. Bak bangsawan Jawa diantar oleh Mbak Untung dan menantunya menuju balai desa. Sementara itu Juragan Wiryo sang penantang justru terlihat kusut. Ia yang hanya mengenakan baju koko itu tampak kurang bertenaga. Bagaimana tidak, kemarin ia harus melalui hal yang luar biasa, yaitu meninggalnya Kang Kismo dan istrinya yang masih dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang katanya tidak jelas. Namun semua harus tetap berjalan. Juragan Wiryo datang bersama Pak Rukun dan Dukun Cokro. Sesampainya di balai desa, ia pun segera duduk di singgasana, berjejer dengan Lurah Pawiro Atmojo yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Terjadi kecanggungan ketika Pak Cokro dan Mbak Untung bertemu. Yang tanpa terduga justru Pak Cokro lah yang terlebih dahulu menyapa. Senyumnya sangat kecut seperti takut. Walau tampak jelas kerisnya yang diselipkan di depan kemejanya, tapi meski begitu, Mbak Untung yang berada di seberang tetap membalasnya dengan sangat ramah. Sembari berdiri dan meletakkan satu tangannya di dada, beliau tersenyum dan mengangguk, walau itu sebenarnya untuk menutupi rasa curiga dalam hatinya. Apa yang direncanakan orang ini? Batin Mbak Untung di balik senyumnya itu. Yang mana tidak lama setelah itu, kecanggungan itu pun terpecah oleh panitia yang riuh meletakkan kudapan di meja depan mereka masing-masing. Sementara itu di atas dua singgasana, Juragan Wiryo masih saja kusut. Berkali-kali ia terlihat memijat-mijat pangkal hidungnya, kantong matanya hitam, seperti orang yang semalaman tidak boleh tidur. Hingga tidak lama setelah itu Pak Rukun pun menghampirinya dengan langkah malas karena mabuk. Preman tua itu memberikan wadah tembakau kepada Juragan Wiryo sembari berkata membisik, "Ini gelinting dulu bos, mau ngopi apa ciu cangkol? Biar agak tenang." Bisik Pak Rukun sambil terkekeh, yang mana kata-katanya sebenarnya masih bisa terdengar jelas di telinga orang-orang yang berada di situ. Kecuali mungkin Mas Angga dan Mbak Untung, tidak ada yang terkejut dengan celoteh itu, karena memang seperti itulah Pak Rukun. Kalau tidak mabuk, ya bukan dia. Begitu mungkin istilah orang-orang kepada satu-satunya penjual tua dan ciu cangkol di kelurahan Mekarsari itu. Tidak, kopi saja Kang, tanggap Juragan Wiryo sembari menyambut wadah tembakau dari preman yang umurnya sudah hampir 5,5 dasawarsa itu. Pak Panitia, bos saya minta kopi ini loh, yang nasgitel, panas, manis dan kental, ucap Pak Rukun dengan keras, yang tidak hayal mengundang tawa dari orang-orang yang berada di halaman balai desa itu. Jam pun berlalu, hingga pemungutan suara di setiap dusun pun akhirnya selesai dan tentu berlanjut dengan penghitungan. Kata-kata padi dan jagung pun terdengar saling bersautan oleh toa yang ada di setiap tempat pemungutan suara di 5 dusun kelurahan Mekarsari ini. Pak Pawiro Atmojo sebagai sang petahana dan Juragan Wiryo sebagai penantang masih menunggu hasilnya di balai desa. Mereka berdua yang tengah duduk di 2 kursi singgasana itu terlihat dengan ekspresinya masing-masing. Juragan Wiryo yang meski terlihat lebih lelah, tidak sekalipun matanya menutup. Ia tampak resah dengan terus menghisap tembakaunya. Beda halnya dengan Pak Pawiro Atmojo yang tampaknya malah tenang dan biasa saja. Bahkan beberapa kali ia sempat terlihat tertidur pulas di atas kursinya. Hingga beberapa jam kemudian perhitungan suara di setiap dusun pun selesai. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Sekitar pukul 1 siang, tampak perwakilan panitia dari semua dusun tiba di balai desa, membawa 5 buah kotak suara beserta kertas laporan hasil dari penghitungan sementara. Laporan penghitungan itu pun mulai dibacakan satu persatu, dan pembulatan akhirnya menunjukkan bahwa Pak Pawiro Atmojo lebih unggul. Meski Juragan Wiryo menang telak 98% di dusun Mekar Kulon, tapi di dusun-dusun yang lain pemilihannya tidak lebih dari 20-25%. Di dusun Mekar Lor, Pak Pawiro Atmojo malah mendapatkan benar-benar 100%, melebihi dusun di mana ia tinggal, yaitu Mekar Wetan,
yang justru mendapatkan sekitar 75% suara saja. Masih di atas singgasana, Pak Pawiro Atmojo menghela nafas lega. Sepertinya benar yang dikatakan Mbah Untung kemarin, bahwa ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat itu, ia mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kemenangannya sesuai dengan perintah Mbah Untung sebelum ia berangkat tadi pagi. Juragan Wiryo mukanya merah, menunjukkan ekspresi malu yang bercampur dengan amarah. Hawa-hawa panas menyeruak di halaman balai desa itu. Ditambah lagi oleh pendukungnya yang mulai berdatangan dan berteriak-berteriak tentang adanya kecurangan. Di halaman balai desa itu kini rata-rata hampir 80%-nya diisi oleh para pendukung Juragan Wiryo. Sementara sisanya adalah panitia dan orang-orang di kubu sang pemenang, yaitu Pak Pawiro Atmojo. Keadaan itu sepertinya dijadikan legitimasi oleh pendukung Juragan Wiryo sebagai landasan kecurigaan mereka. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu sebuah keributan yang diawali oleh kursi yang tiba-tiba terbang ke arah Pak Pawiro Atmojo yang tengah duduk itu. Beruntung lemparan itu meleset dan tidak mengenainya. Namun tanpa diduga, beberapa saat setelah itu, ada satu pukulan yang mengarah dari samping menyasar kepala Pak Pawiro. Beruntung untuk sekali lagi refleksnya berhasil menghindari pukulan itu. Pukulan yang tanpa disangka dilayangkan oleh Juragan Wiryo itu sendiri. Mas Angga yang semula sempat ciut oleh begitu banyaknya pendukung Juragan Wiryo pun seketika gelap mata. Ia melompat dari kursinya, berlari menghampiri Juragan Wiryo dan langsung menghujaninya dengan pukulan. Keributan pun pecah seketika. Pendukung Juragan Wiryo mengamuk di balai desa itu, membanting kursi, membalikan meja-meja, memecahkan kaca, serta mengejar dan menangkap panitia, dan tidak sungkan pula melayangkan pukulan kepada pihak yang sebenarnya netral itu. Pak Pawiro diseret turun oleh Pak Karim, Mbak Gotro dan Pak Warsa. Ia segera dibawa pergi dari balai desa itu. Semua terjadi begitu cepat. Mas Angga akhirnya berhasil diseret oleh pendukung Juragan Wiryo, hingga menantu Pak Lurah itu pun tidak luput dari bulan-bulanan mereka. Mbah Untung mencoba menyelamatkan Mas Angga, menyeretnya dari sekitar 6 orang yang kini mengeroyoknya. Wes, sentak Mbah Untung dengan matanya yang sudah merah. Yang mana bersamaan dengan itu, tanpa ia sadari, Dukun Cokro menghampirinya dari belakang dan mencucukkan kerisnya ke kepala Mbah Untung. Entah apa yang ada di pikiran Dukun Cokro itu, yang jelas sepertinya ia juga tengah dikuasai oleh emosinya. Mati, sentak Dukun Cokro seraya menghunuskan kerisnya berkali-kali ke kepala Mbah Untung dengan sekuat tenaga. Mbah Untung yang akhirnya menyadari itu pun segera berbalik. Dukun Cokro tampak tersentak memundurkan langkahnya. Ia menyadari bahwa keris yang ia hujamkan itu tidak bisa melukai Mbah Untung. Ayo, duel sama saya. Kalau saya kalah, saya akan meminum air kencingmu, tantang Mbah Untung. Pura-pura buta sampean Kang, dengan saya, licik, tanggap Dukun Cokro dengan suaranya yang gemetar, yang langsung dijawab oleh Mbah Untung. Buta, kamu itu yang sudah buta karena menghalalkan segala cara untuk urusan dunia, sentak Mbah Untung yang bersama dengan itu. Sebuah lemparan golok melayang menghantam dadanya dan yang melempar adalah Pak Rukun. Mbah Untung yang sepertinya tidak sigap tampak sedikit terhuyung mundur. Namun lagi-lagi golok itu tidak bisa merobek bajunya, apalagi melukainya. Kang Wicak yang sempat melihat itu seketika turut gelap. Ia segera mengambil golok yang terserak di bawah tanah itu dan berlari mengejar Pak Rukun. Mengetahui kalau itu Kang Wicak, Pak Rukun pun langsung berlari kabur, tunggang langgang, sampai akhirnya satu kompi tentara dan polisi pun datang menghentikan keributan itu. Suasana tidak serta-merta menjadi kondusif setelah aparat keamanan datang, terutama pada orang-orang di kubu Juragan Wiryo yang sesekali masih tampak menyerang dan merusak fasilitas. Sampai akhirnya setelah upaya pendekatan dan dialog, semua orang pun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Mereka semua juga diminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau masih mau ribut, saya akan sel kalian semua, tegas Pak Suranto seorang dan ramil setempat, yang tidak lama kemudian membuat kedua kubu yang berseteru itu akhirnya membubarkan diri. Tampak ini keadaan balai desa yang sudah porak-poranda, semua kaca pecah, kursi-kursi berserakan, dan terlihat juga beberapa panitia yang terluka karena serangan oleh orang-orang Juragan Wiryo. Sementara di kedua belah pihak banyak juga yang terluka karena keributan itu,
Sebut saja yang paling menonjol, yaitu Mas Angga dan Juragan Wiryo, yang sama-sama babak belur. Dan Pak Rukun yang ternyata terluka cukup parah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena jari kelingkingnya dan daun telinganya yang putus karena duelnya dengan Kang Wicak. Sebuah warta dikatakan oleh aparat yang melerainya, yang mana kalau saat itu mereka terlambat, bisa jadi Pak Rukun tidak akan selamat dari kebingasan Kang Wicak. Namun dari kemelut berdarah itu, ternyata semua masih beruntung, karena terhitung sampai saat ini, belum ada korban jiwa atau nyawa yang jatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.